Kamu ini sama kayak si Mami deh. Kalau misalkan udah kerja setengah mati, nabung, udah nabung banyak uangnya, terus dihabisin gitu aja buat jalan-jalan ke luar negeri. Ngapain sih jalannya ke luar negeri? Ngapain kamu nonton konser? Cuma nonton sebentar, setengah jam, loncat-loncat gitu ya. Nggak setengah jam sih ya. Ya 2 jam lah loncat-loncat, 3 jam teriak-teriak gitu. Terus habis itu udah, besok juga udah lupa lagi, udah nggak ingat lagi gitu kan. Itu yang saya bilang sama adik saya yang perempuan, karena dia hobi banget nonton konser. Dia juga hobi banget sama jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Selalu pergi nabung dulu ya. Lagi dia masa kuliah kan dia simpenin tuh uang jajannya gitu ya. Dia rela untuk istilahnya hidup dengan ngepas-ngepas ya, buat nyimpenin uang supaya akhirnya bisa pergi ke luar negeri ataupun bisa nonton konser. Saya bilang bodoh banget, kenapa nggak beli barang? Kalau beli barang kan kelihatan jadi sesuatu. Dari dulu saya hobinya gadget, saya beli handphone, saya beli apa, saya keluar uang tuh saya ngelihat barangnya, lihat bentuknya. Tapi kalau misalkan kamu pergi-pergi kayak gitu kan, nggak, ya besok juga udah lupa lagi. Kamu pergi hari ini jalan-jalan ke Jepang, besok pulang, kamu udah lupa. Kamu pergi ke Amerika, ya kan, keliling tuh, udah selesai, udah nggak inget lagi. Ya, terus ketika saya ngejalanin kehidupan saya beruntung juga, termasuk kutukan dan keberuntungan ya. Ketemu sama istri saya yang emang hobi banget konser dan hobi banget jalan-jalan ke luar negeri. Saya pertama kali jalan-jalan ke luar negeri ya sama dia gitu ya. Dipaksa waktu itu, ayo kita pergi ke Singapura. Saya mau pergi sama mama saya, kata dia. Kamu mau ikut gak ke sana? Nanti kita bisa ketemuan aja gitu kan. Ada juga pas teman saya berangkat ternyata si Faisal sama istrinya sekarang namanya Feni. Ya, jadi mereka berdua, saya sendirian nginep di satu hotel yang namanya The Hive. Harganya itu saya ingat sekitar 150.000 kalau nggak salah, dalam rupiah ya, saya nginep satu malam. Itu kayak di bunker tentara. Jadi tidurnya yang pakai satu kamar itu pakai apa, susun gitu ya kasurnya. Saya tidur di sana, terus kamar mandinya kamar mandi luar yang di depan tempat tidurnya kita gitu ya. Nah, jadi itu waktu itu di Seranggun Road, nginep gitu ya. Terus pas lagi siangnya kita pergi jalan-jalan barengan sama si Faisal sama itu. Wah, itu dulu ya dalam keadaan susah ya, belum punya uang segala macam. Terus sampai satu malam saya pulang jalan kaki dari Marina Bay ke, saya berencana jalan kaki karena nggak punya uang ya buat naik taksi pulangnya. Dipinjemin sama Stevie karena waktu itu saya belum belum kerja kan, dikasih sama dia dolar buat saya pulang naik taksi. Akhirnya saya pulang naik taksi. Dan ya susah waktu itu, sengsara. Terus saya tambah sebel. Jalan-jalan ke luar negeri ini kok ngeselin banget gitu ya. Nggak enak, tidurnya harus kayak gitu, sengsara gitu ya. Dan ya akhirnya tambah ngecap lagi. Itu hal yang nggak jelas gitu. Saya merasa diri saya korban. Korban keadaan karena dipaksa jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Di sananya have fun nggak? Ya lumayan lah gitu ya di Singapura. Pergi juga ke Universal Studio dengan nggak punya uang sama sekali gitu ya. Buat makan harus diirit-irit sama bener-bener parah gitu. Eh, Pokoknya sebisa mungkin nggak keluar duit gitu. Nah ternyata nggak enak emang keluar negeri beneran. Kalau dalam keadaan susah gitu ya. Tapi di saat di surf waktu saya pergi trip gratisan ke Korea, itu mengubah seluruh realita hidup saya. Karena ternyata kalau pergi sama satu tour yang di serve semuanya full gitu ya, kayak apa aja dikasih, disiapin makanan yang paling best, terus juga hotelnya juga bagus banget gitu ya, beda banget sama yang dulu saya nginep. Ternyata saya mulai seneng dan ketagihan gitu buat jalan-jalan ke luar negeri ya. Jadi awalnya ya itulah mungkin perkenalan pertama dengan jalannya ke luar negeri juga kurang bagus gitu ya. Terus saya punya image yang membodoh-bodohi ya kan. Keluarga saya dulu karena mereka keluar negeri. Terus di saat saya ketemu konser juga, ternyata saya baru ngeliat, oh ternyata nonton di TV itu beda sama nonton langsung. Dulu saya bilang, ngapain lu mau lihat mah, nonton aja di televisi ya kan. Makanya saya punya layar yang gede banget ini. Kalau Anda lihat ukurannya lebih besar dari badan saya. Ya ini kelihatannya dari ujung kecil, tapi kalau saya ke situ ya badan saya yang kecil. Ya, ini juga salah satu cita-cita ya, 86 inch. Jadi gede banget gitu ya, di rumah buat main game sama nonton konser. Wah seru, 4K. Nah jadi
balik lagi, saya pas nonton konser senang, happy gitu ya, dan ternyata itu so much expanding my energy gitu. Jadi kayak wah gila, makin makin expand lagi, makin senang, akhirnya kita jadi create something, jadi kayak lebih menghasilkan. Orang kadang-kadang bilang kan ngapain sih pergi ke luar negeri gitu ya, ngabisin duit segala macam, tapi ternyata dengan kita berlibur, dengan kita keluar negeri, satu kita ngecas juga pengetahuan kita, tapi pergi ke luar negeri itu juga satu hal yang berkontribusi terhadap energi dalam diri kita, karena ternyata kita jadi senang, happy, asik gitu ya, ngelakuin segala sesuatunya. Setelah kita keluar negeri, tambah lagi kita expand. Karena apa, sekalinya berangkat gitu ya, seneng, pengen lagi berangkat lagi, pengen lagi berangkat lagi, tapi jangan yang murah-murah ya, jangan yang nyampah gitu. Ntar kayak saya dulu, semua saya harus ngatur sendiri, takut-takut, ngeri-ngeri, nginepnya juga harus di barak tentara begitu ya. Nggak sampai setragis itu sih, tapi lumayan lah ya. Jadi begitu udah dapat hotel bagus, semuanya di serve, makanannya mewah, semuanya enak, terus dapat juga momen-momen yang spesial, yang dikasih akses khusus yang dimana nggak ada di tempat lain gitu ya. Beda banget pergi sendiri sama pergi barengan rame-rame gitu ya. Jadi saya beruntung banget memang kenal bisnis saya ya, dan jadi karena bisnis ini juga membantu saya bisa jalan-jalan ke luar negeri terus berkali-kali gitu ya, dan banyak negara sekali yang sudah kami kunjungi gitu dengan seluruh fasilitas yang begitu luar biasa. Nah, dari situ saya baru mengerti, memahami, oh ternyata jalan-jalan ke luar negeri itu bisa berkontribusi terhadap diri kita juga. Kadang kita lihat mendingan uangnya diambil aja karena rugi loh, karena bisa dicairkan gitu kan, dapat uang gitu. Mikirnya uang loh. Tapi kalau misalkan kita mau mencoba untuk berangkat ya, contribute kepada diri kita sendiri dengan pengalaman yang berbeda-beda, karena ya waktu itu disebutkan sama salah satu konselor saya ya, Pak Michael Christian, dia bilang gini, hidup itu bukan sekedar tentang pencapaian ya, tapi juga tentang makna-makna yang ada di dalam kehidupan kita ya. Life must have meaning. Jadi bukan cuman sekedar tujuan. Saya lupa bahasa Inggrisnya apa ya tepatnya ya. Pokoknya hidup bukan sekedar tujuan, tapi hidup juga perlu punya makna dalam hidupnya. Ya, oh, bukan soal purpose. Jadi, life is not just about purpose, but it must also have a meaning. Jadi, hidup itu bukan cuma sekedar mengejar sampai tujuan, tapi juga harus punya maknanya. Kalau nggak punya maknanya, itu percuma. Ya, jadi buat apa kita hidup kalau cuman buat ngejar ujungnya impian kita nyampe, tapi di terakhir gitu, di perjalanannya kayak kosong, nggak ada apa-apa gitu. Berapa banyak orang yang setengah mati hidupnya dari kecil, mereka nggak mau berbuat salah sehingga mereka nabung segala macam ya, bangun investasi segala untuk suatu saat nanti kalau udah gede ya, dia akan udah dewasa, udah tua, dia akan mau pensiun gitu. Tapi di perjalanan ini kosong, hampa. Bahkan banyak yang akhirnya meninggal kena corona kemarin. Ya kesian banget gitu, udah nabung seumur hidup, udah kumpulin duitnya, ujungnya nggak jadi apa-apa. Sekarang mau pergi berangkat udah nggak bisa, semua travel di ban gitu ya. Indonesia lagi di ban nih sekarang, nggak tahu nanti kapan buka lagi ya, suatu saat mungkin akan buka lagi, tapi jadi kurang piknik gitu hidupnya. Kayaknya kosong gitu, sepi. Nah, beruntung kalau kita sudah pernah ngerasain kayak gitu. Tapi satu hal yang selalu adik saya senggol-senggol waktu dulu ya, sekarang udah nggak lagi, dulu kan sempet ribut-ribut gitu gara-gara dia sebel, kamu nih bilangnya aja kita kemarin dimarah-marahin, dibego-begoin, sekarang kamu sendiri keluar negeri melulu, bla 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 bla. Nah, masa udah ludah diludahin ditelan lagi. Ya dalam hidup kadang-kadang gitu, kalau kita berpegang teguh sama satu pendirian kita, ya kan, dia bilang kamu nih jadi orang masa pendiriannya nggak teguh. Aku bilang ya bodo amat lah ya dengan pendirian saya, dengan ucapan yang nggak bisa dipegang. Kalau memang ucapannya nggak bener, kita ubah jadi sesuatu yang lebih baik, boleh nggak? Boleh. Kita manusia itu sesuatu selalu berubah terus ke arah yang lebih baik kalau kita mau. Kalau kita terlalu mematenkan diri kita tidak berubah, ya lahir kita nggak ngerti apa-apa, lahir kita tidak punya kebijaksanaan, lahir dengan kebodohan. Masa mau terus-terus bodoh? Ya kan? Ibarat kalau kita lahir manusia kertas kosong, kayak handphone nggak ada aplikasinya sama sekali. Terus ada aplikasi yang bermasalah, ya dihapus lah ya, ganti aplikasi baru ya, dan nggak usah pusing, nggak usah bilang saya ya begini orangnya, ya enggak lah. Kalau kita mau berubah jadi yang lebih baik, buang aja semua yang nggak berguna, ya kan, akan bikin kita hidupnya jadi lebih senang, lebih seru, lebih asik, dan lebih menyenangkan. Jadi hidup adalah bicara tentang pengalaman juga ya, jadi perlu untuk punya makna. Seberapa banyak sekarang hidup Anda punya maknanya? Ha, sip. Tulis komen-komen ya, jadi pengen tahu juga, penasaran ada gak yang pernah punya masalah yang sama dengan saya. Thank you, see you again, bye bye.